Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Purwantoro dari program studi Teknik Informatika semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yaitu Web Django membuat sistem perpus. Dan begini, yang pertama yaitu codingannya dulu kita jelasin. Oke, baik. Ini yang pertama itu codingannya ya. Ini codingannya seperti ini. Codingannya ya pertama di situ ada ini bagian app. Ini bagian apps dan ini bagian projectnya. Ada manage PY ya. Dan ketika kita berhasil, maka bukan berhasil, ketika kita codingannya sudah selesai, maka kita langsung ke terminalnya sini, kita ketikkan CD purpose. Setelah CD purpose, kita masukkan yaitu yang pertama, kedua, masukin ini codingan Python manage PY run server. Nah, maka dia akan berhasil jadinya seperti ini. Sebentar ya. Maka jadinya akan seperti ini. Waduh, error. Sebentar ya. Berarti ketika di daftar underscore buku. Dikasih ini lagi. Oke, kita lihat apa. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada bagian tubuh buku yang saya masukin yaitu bersama tubuh kita. Di sini ada penerbitnya sama ini penulisnya saya sendiri ya. Kenapa? Ini bebas ya. Baik, mungkin ini aja dari webnya. Baik, saya akan lanjut aja ke PPT ya. Berarti ini saya langsung aja ke PPT-nya aja. Nah, baik ini PPT-nya. Aduh, ada yang lupa. NIM-nya 27210238. Kelasnya C1. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari PPT-nya yaitu sistem perpustakaan digital menggunakan framework Django. Baik, ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Ridho Purwantoro, dengan NIM 2721 02638. Kelasnya C1 ya. Baik, yang pertama di situ ada abstraknya sendiri. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan, pengelolaan data buku secara manual. Sering menimbulkan permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kesulitan pencarian data, serta kurang efisien ketika jumlah buku semakin bertambah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang mampu membantu proses pengelolaan data perpustakaan secara lebih efektif dan terstruktur. Nah, baik, langsung aja kita masuk ke bab 1 pendahuluannya. Yang pertama latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang kegiatan akademik dan pembelajaran. Namun, pengelolaan data buku secara manual masih sering dijumpai dan memiliki berbagai kelemahan, seperti rawan kesalahan pencatatan, sulit dalam pencarian data, serta tidak efisien ketika jumlah buku semakin banyak. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pengelolaan informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pengelola data perpustakaan dapat dilakukan secara digital melalui sistem berbasis web. Nah, tujuannya yang pertama yaitu membangun sistem perpustakaan digital berbasis web menggunakan Django. Yang kedua, menerapkan konsep CRUD dalam pengelolaan data buku. Yang ketiga, menyediakan tampilan data buku yang rapi dan mudah diakses. Nah, manfaat dari sistem perpustakaan tersebut, yang pertama itu sistem hanya membahas pengelolaan data buku. Yang kedua, sistem mencakup sistem peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, yaitu sistem dijalankan pada lingkungan lokal atau dalam kurung local host. Nah, bab 2 ini kita masuk ke kajian pustaka ya. Yang pertama itu ada sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna. Nah, yang kedua, perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah sistem yang menyediakan layanan pengelolaan dan penyajian informasi dalam bentuk digital. Itu maksudnya itu berarti kita sekarang tidak perlu kayak pengelolaan penyajiannya tidak perlu apa?
pulpen untuk tanda tangan untuk ngisi apakah bukunya sisa berapa, pengeluarannya berapa. Nah, sekarang ada digital, kita tinggal ketik aja kita keluarnya berapa. Oke. Nah, lanjut aja ke Django Framework. Django merupakan framework web berbasis Python yang menggunakan pola model view template atau MVT. Framework ini menyediakan berbagai fitur bawaan seperti ORM dan Django admin yang mempermudah pengembangan aplikasi web berbasis database. Yang bab ketiga yaitu solusi usulan, deskripsi solusi. Solusi yang diusulkan adalah membangun sistem perpustakaan digital berbasis web menggunakan Django. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data buku secara terstruktur melalui database dan ditampilkan melalui halaman website. Yang kedua, desain database. Database pada sistem ini terdiri dari tabel buku, dengan atribut judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, dan gambar buku. Struktur database ini dirancang agar data mudah disimpan dan diakses. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode CRUD atau Create, Read, Update, Delete yang diterapkan melalui Django, admin, dan tampilan website. Yang keempat ada perbedaan dan solusi sebelumnya. Perbedaan utama dengan pengelolaan manual adalah sistem digital, lebih cepat, akurat, mudah diperbarui, dan mendukung penyimpanan data secara terpusat. Oke, bab 4 yaitu hasil eksperimen dan pengujian. Pengujian sistem dilakukan dengan menambahkan atau mengedit dan menghapus data buku melalui Django admin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data buku, gambar sampul, dan informasi stok dengan baik. Bab 5, analisis hasil berdasarkan hasil pengujian sistem perpustakaan digital mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data buku. Penggunaan Django admin mempermudah pengelolaan data, sementara tampilan berbasis card meningkatkan kenyamanan pengguna. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem perpustakaan digital berhasil dibangun dan berjalan sesuai tujuan. Saran pengembangan selanjutnya adalah yaitu menambahkan fitur pencarian dan peminjaman buku. Daftar buku yang saya dapatkan yaitu Django Software Foundation, Django Documentation, Pressman, RS Software Engineering, Sutari, T yaitu Sistem Informasi Manajemen. Mungkin sekian ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.